Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat kita semua. Sebelumnya kami dari kelompok 15 mata kuliah tindak pidana khusus yang mana tajuk tugas kami yaitu tindak pidana pornografi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, langsung saja kami memperkenalkan diri masing-masing yaitu dengan saya sendiri Adrian Rizik Fadila NPM 23.334. Izin memperkenalkan, nama saya Konita Nisa, NPM 23.339. Perkenalkan, saya Anita Aulia dengan NPM 2300348. Saya Pinkan Salsabila dengan NPM 2300371. Baik, langsung saja ke pokok pembahasan yaitu kronologis kasus yang pertama. Pada hari Rabu, tanggal 22 April 2026 yang berlokasi di Jalan Terusan Buah Batu nomor 185, Kecamatan Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Sahla Nuraini, seorang perempuan warga negara Indonesia umur 25 tahun yang secara sadar dan atas persetujuan dirinya menjalani sesi pemotretan dan pembuatan sebuah video di sebuah studio rumahan yang dikelola oleh seorang berinisial D. Dalam sesi pemotretan dan pembuatan video tersebut, Sahla bersedia dan menjadi model dengan gaya pakaian yang sangat minim serta menampilkan bagian tubuh yang termasuk dalam unsur pornografi. Sahla mengetahui bahwa hasil foto tersebut akan digunakan untuk konten berbayar di sebuah situs dewasa, dan ia setuju karena dijanjikan akan mendapatkan imbalan berupa uang dengan jumlah yang cukup besar dari D. Setelah foto dan video tersebut diproduksi dan disebarkan ke situs tersebut, penyidik kepolisian mendapatkan laporan dari salah satu warga yang mengenal Sahla. Setelah itu, dilakukanlah penyelidikan oleh pihak kepolisian untuk mengidentifikasi Sahla dan memanggilnya untuk pemeriksaan. Dalam penyelidikan, Sahla mengakui bahwa ia secara sadar dan bersedia menjadi model foto dan video tersebut dan mengetahui tujuan penyebarannya. Baik, berdasarkan analisis kami, untuk yang pertama, analisis asas locus delicti-nya. Jadi tempat kejadian perkaranya itu berada di Jalan Terusan Buah Batu nomor 185 di Kota Bandung. Nah, untuk yang keduanya, teori locus delicti berdasarkan pasal 11 KUHP baru, berdasarkan teori perbuatan material atau bandaniah yang terdapat pada pasal 11 huruf B KUHP baru, locus delicti atau tempat pidana dalam kasus yang dianalisis adalah tempat bekerjanya alat atau bahan dari perbuatan dilakukan, yaitu di Jalan Terusan Buah Batu nomor 185, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Nah, untuk yang ketiga yaitu analisis asas tempus delicti. Tempus delicti atau waktu tempat terjadinya tindak pidana adalah pada hari Rabu tanggal 22 April tahun 2026. Nah, selanjutnya ada teori tempus delicti. Berdasarkan teori perbuatan material atau badania terdapat pada pasal 10 huruf B KUP baru. Tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana dalam kasus yang dianalisis adalah hari Rabu tanggal 22 April 2026. Nah, untuk analisis yang kelima, hukum negara mana yang digunakan, dikarenakan pasal 4 huruf A KUP baru, hukum negara mana yang digunakan adalah hukum dari negara Indonesia karena tindak pidana dilakukan di wilayah Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya di Jalan Terusan Buah Batu nomor 185, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Dasar hukum yang digunakan pada kasus ini adalah pasal-pasal yang digunakan untuk menganalisis kasus ini, yaitu pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Nah, selanjutnya subjek hukum yang menjadi sasaran norma atau adresat normnya adalah tertera kalimat setiap orang sebagai kalimat pertama dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dan perbuatan yang hukum yang dilarang adalah menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Selanjutnya, waktu atau lama hukuman pidananya terdapat dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, yaitu lama waktu hukuman dalam pasal tersebut yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun. Dan jenis hukuman adalah merujuk pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Jenis hukuman dalam rumusan pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah.
Baik, dilanjutkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya ini kita akan membahas tentang jenis sanksi pidana. Nah, jenis sanksi pidana tersebut dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ini sudah jelas ya bahwa masuk ke sanksi pidana. Lalu kepentingan hukumnya yang dilindungi ini, kami menganalisis bahwa kasus yang dianalisis ini kepentingan hukum yang dilindungi dari rumusan sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ini jelas masuk ke dalam kepentingan hukum. Lalu di sini ada hukum pidana formil atau material. Di poin 13 ini kami menganalisis bahwa pidana yang digunakan adalah hukum pidana material. Karena undang-undang yang kami analisis dari kronologi kasus tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 merupakan aturan hukum yang berisi tentang tindak pidana. Lalu bagaimana apakah kasus ini tuh masuk ke pidana umum atau khusus? Analisis sudah jelas bahwa pidana yang digunakan adalah hukum pidana khusus karena undang-undang pornografi ini atau undang-undang nomor 1 tahun 2008 berlaku bagi orang-orang tertentu seperti anggota militer atau orang-orang yang melakukan tindak pidana. Lalu poin 15 ini lex specialis atau generalis bahwa pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2008 merupakan hukum pidana khusus. Nah, maka kasus yang dianalisis kita yang tadi di awal itu hukum yang digunakan adalah lex specialis atau khusus. Terus kalau misalkan ini dikodifikasi atau tidak di dalam poin 16 itu. Dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 itu sudah jelas bahwa aturan hukum yang pengaturannya disusun secara terpisah dalam undang-undang khusus. Maka dalam kasus dianalisis kita yang tadi di awal itu sudah jelas bahwa dasar hukum yang digunakan merupakan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan. Lalu poin selanjutnya gitu poin 17, tindak pidana ini termasuk formil atau tindak pidana material dan tindak pidana dolus atau tindak pidana culpa. Kalau misalkan di dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 2008 ini perbuatannya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Sudah jelas bahwa pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 merupakan masuk dalam pasal ke dalam tindak pidana formil. Untuk poin 18 sendiri, apakah dolus atau tindak pidana culpa, bahwa sudah jelas ya teman-teman dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 ini masuk ke dalam analisis kasus tindak pidana terduga oleh pelaku merupakan tindak pidana dolus atau sengaja. Lalu poin 19, tindak pidana komision aktif atau positif atau tindak pidana omisionis aktif atau negatif atau tindak pidana komisionis atau perkomisionis. Jadi di A itu kami menganalisis perbuatan yang dilakukan oleh terduga pelaku dalam kasus ini tuh merupakan tindak pidana komisionis atau dengan kata lain tuh itu di pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 merupakan tindak pidana masuk ke dalam komisionis. Kalau misalkan tindak pidana omisionis ini kan merupakan tindak pidana omisionis dalam kasus tersebut. Begitupun juga dengan tindak pidana komisionis per komisioner itu juga bukan ya. Poin 20 ini kami menganalisis bahwa tindak pidana biasa atau tindak pidana aduan. Dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 ini kami menganalisis bahwa tindak pidana biasa karena rumusan pasal tersebut tidak mengandung atau tidak merumuskan syarat aduan untuk memproses hukum terduga. Dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan pemaparan materi terkait poin 21 hingga 30, di mana poin 21 yaitu mengenai tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Nah, terkait tindak pidana umum atau tindak pidana khusus di mana perbuatan yang dilakukan oleh terduga pelaku melanggar pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, yang mana peraturan ini dibuat untuk beberapa subjek hukum khusus ataupun beberapa perbuatan pidana tertentu yang ketentuannya sudah berlaku di luar KUHP nomor 1 tahun 2023. Lalu dari analisis kasus ini, perbuatan yang dilakukan oleh terduga pelaku merupakan perbuatan pidana tertentu yang ketentuannya di luar KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa ini merupakan tindak pidana khusus. Lalu untuk poin 22, apakah terdapat atau tidak terdapat unsur melawan hukum, di mana unsur melawan hukum dalam peraturan perundang-undangan dirumuskan dengan berbagai kalimat, yaitu bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak, tanpa hak,
melanggar hukum secara melawan hukum atau hal lain serupanya. Nah, dalam kasus yang dianalisis, di rumusan pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tidak terdapat kalimat-kalimat tadi yang merujuk pada unsur melawan hukum. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa unsur yang sifatnya melawan hukum tidak terdapat dalam rumusan pasal yang kita analisis. Lalu poin 23 yaitu model perumusan sanksi pidana, di mana dalam aturan hukum terdapat 4 model perumusan sanksi pidana. Yang pertama tunggal, alternatif, kumulatif, dan kombinasi. Nah, dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, perumusan sanksi pidananya menggunakan model kombinasi, yaitu kumulatif dan alternatif. Mengapa demikian? Itu karena terdapat penggunaan kata dan garis miring atau dalam rumusan sanksi pidana tersebut. Yang mana perumusan sanksi pidana secara kombinasi itu merupakan sanksi pidana yang dicirikan dengan adanya kata dan garis miring atau. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan ini merupakan perumusan sanksi pidana model kombinasi. Lalu ada poin 24 yaitu unsur subjektif dalam aturan hukum yang digunakan. Nah, seperti yang kita tahu, unsur subjektif itu merupakan unsur-unsur dalam suatu tindak pidana yang melekat pada diri pelaku yang berkaitan dengan apa yang ada di dalam hati atau pikiran pelaku saat melakukan perbuatan tersebut. Dalam kasus yang dianalisis, dari unsur-unsur subjektif yang ada, terdapat unsur subjektif berupa kesengajaan yang dirumuskan secara eksplisit dalam rumusan pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, yang kalau unsur subjektif lainnya tidak dirumuskan secara implisit ataupun eksplisit. Adapun poin 25 yaitu terkait unsur objektif dalam aturan hukum yang digunakan. Di poin 25 itu terkait unsur objektifnya merupakan elemen-elemen atau unsur dari suatu tindak pidana yang sifatnya terlihat nyata atau tidak tergantung pada keadaan batin si pelaku. Nah, seperti perbuatan, akibat, syarat tambahan, ataupun keadaan tertentu. Nah, dalam kasus yang dianalisis menggunakan pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, unsur objektif yang ada berupa perbuatan, yaitu perbuatan yang atau dalam pasal tersebut tuh merupakan menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Lalu poin 26 yaitu menyebutkan siapa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Nah, dalam kasus yang dianalisis, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Sahla Nuraini, yaitu seorang wanita warga negara Indonesia yang berusia 25 tahun. Poin 27 yaitu terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur tindak pidana. Nah, dalam rumusan pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, rumusan unsur-unsurnya meliputi yang pertama itu ada unsur setiap orang, di mana maksud dari setiap orang ini merupakan subjek hukum yang merupakan pelaku dari tindak pidana itu. Nah, unsur ini tuh terpenuhi karena subjek pelaku tindak pidana dalam kasus yang dianalisis adalah Sahla Nuraini, yaitu seorang wanita warga negara Indonesia berusia 25 tahun sebagai orang yang menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografinya. Lalu ada unsur dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya. Nah, ini tuh merupakan unsur kesalahan, yaitu kesalahan dalam bentuk sengaja yang dibersamai dengan pernyataan persetujuan atau menyetujui. Nah, unsur ini tuh sudah terpenuhi karena Sahla Nuraini secara sadar dan atas persetujuan dirinya menjalani sesi pemotretan dan pembuatan sebuah video dengan menjadi model dengan gaya dan pakaian yang sangat minim serta menampilkan bagian tubuh yang termasuk dalam unsur pornografi. Nah, Sahla juga mengetahui bahwa hasil foto tersebut akan digunakan untuk konten berbayar di sebuah situs video dan dia menyetujuinya dengan syarat menerima imbalan seperti itu. Lalu ada unsur menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Nah, kedua unsur ini tuh menjadi objek atau model dan unsur mengandung muatan pornografi ini tuh memiliki cakupan pengertian, yaitu menjadi pemeran yang berwujud manusia atau orang yang menjadi pokok pelakunya dengan ditempatkan sebagai visual atau representasi dalam karya
memuat konten pornografi. Nah, sedangkan rumusan dari unsur mengandung muatan konten pornografi itu sendiri itu merupakan unsur sifat perbuatan yang tadi yang merupakan menjadi objek atau model yang mana memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Nah, unsur ini tuh terpenuhi karena Sahla Nurain itu setuju menjadi pelaku subjek visualnya dalam model foto dan video dengan gaya pakaian minim serta menampilkan bagian tubuh yang termasuk dalam unsur pornografi itu. Lalu ada poin 28 yaitu jenis kesengajaan yang terdapat dalam kasus. Nah, kesengajaan dalam hukum pidana itu kan ada 3, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, dan kesengajaan sebagai kepastian. Dalam kasus yang dianalisis, ini merupakan jenis kesengajaan sebagai maksud. Hal itu tuh dikarenakan pelaku melakukan karena pelaku melakukan perbuatannya didasari secara sadar dan atas persetujuan dirinya sendiri dalam menjalani sesi pemotretan dan pembuatan video tersebut, di mana pelaku benar-benar menghendaki melakukan suatu perbuatan tersebut untuk mencapai akibat yang jelas-jelas sudah dilarang. Lalu ada poin 29 yaitu dapat tidaknya terduga pelaku dipertanggungjawabkan. Nah, dari analisis kami dari kasus ini, terduga pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini dikarenakan unsur pertanggungjawaban yang mana adanya kesalahan terpenuhi. Unsur kesalahan itu sendiri itu adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pembuat dengan perbuatan yang kesengajaan atau kealpaan. Lalu tidak ada alasan pemaaf. Nah, dalam kasus yang dianalisis tidak terdapat alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum perbuatan. Lalu menimbang bahwa usia terduga pelaku juga sudah berusia 25 tahun, yang mana itu merupakan usia dewasa, dan melihat unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, perbuatan dilakukan merupakan kesengajaan dan didukung fakta bahwa dalam kronologi kasus tidak terdapat penjelasan kondisi kejiwaan pelaku. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaku dalam kondisi kejiwaan yang sehat. Lalu poin 30 yaitu jenis sanksi pidana berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang dalam rumusannya tertulis dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan garis miring atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Maka dapat disimpulkan bahwa jenis sanksi pidana tersebut merupakan jenis pidana pokok, karena pidana penjara dan pidana denda itu merupakan jenis pidana yang masuk dalam kelompok pidana pokok. Baik, selanjutnya ada poin 31, yaitu lama pidana yang berpotensi diterima terduga pelaku. Dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai pornografi tertulis bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini terduga pelaku berpotensi dijatuhkan sanksi pidana selama 10 tahun. Poin yang ketiga-dua, kepolisian wilayah hukum mana yang berwenang menerima laporan atau aduan kasus. Dalam analisis kasus ini, kepolisian yang berhak menerima laporannya adalah kepolisian sektor, yaitu Polsek Lengkong, karena perbuatan pelaku terjadi di Jalan Terusan Buah Batu nomor 185 Kujang Sari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Poin 33, pengadilan yang berwenang mengadili perbuatan pelaku. Nah, pengadilan yang berwenang dalam kasus ini adalah yaitu Pengadilan Negeri Bandung, dikarenakan TP terjadi di Jalan Terusan Buah Batu nomor 18 Kujang Sari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Lanjut. Baik, selanjutnya ada poin 34 yaitu TP percobaan dan TP selesai. Dalam kasus ini dalam kasus yang dianalisis, perbuatan yang dilakukan oleh terduga pelaku tidak memenuhi tindak pidana percobaan karena perbuatan yang dilakukan
karena perbuatan yang dilakukan oleh terduga pelaku telah selesai. Selanjutnya ada poin 35 mengenai penyertaan. Berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai pornografi, tidak terdapat unsur penyertaan karena dalam kasus tidak adanya pihak yang ikut terlibat. Berdasarkan keterangan terduga pelaku, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku secara sadar dan atas persetujuan dirinya sendiri, tidak disuruh orang lain, tidak menyuruh, tidak diajukan orang lain, tidak menganjurkan, tidak dibantu orang lain, dan tidak membantu orang lain dalam melakukan tindakan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini tidak terdapat penyertaan. Selanjutnya poin 36 mengenai residif atau pengulangan. Berdasarkan tinjauan pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai pornografi serta mengingat kronologi kasus, maka dapat disimpulkan dalam kasus ini tidak terdapat residivis atau pengulangan. Selanjutnya poin 37 mengenai konsensus. Berdasarkan tinjauan dari pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai pornografi, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini tidak terdapat konsensus. Selanjutnya ada poin 38 mengenai alasan gugurnya kewenangan menuntut. Berdasarkan tinjauan dari pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai pornografi, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini tidak terdapat alasan gugurnya kewenangan menuntut. Baik, selanjutnya ada poin 39 mengenai alasan gugurnya kewenangan pelaksanaan pidana. Berdasarkan tinjauan dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai pornografi, dalam kasus ini tidak terdapat alasan gugurnya kewenangan pelaksanaan pidana. Selanjutnya poin yang terakhir yaitu pemberatan pidana. Berdasarkan analisis pada nomor 36 dan juga kronologi kasus, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini tidak terdapat pemberatan pidana. Baik, sekian hasil analisis dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah atau kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.